Sebentar lagi datang bulan suci Ramadan. Kita adalah orang yang bertamu ke bulan suci Ramadan. Kita adalah orang yang datang kepada bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan kita datangi. Bulan Ramadan mendatangi kita. Ramadan adalah tamu kita dan kita adalah tamunya bulan Ramadan. Sama kayak sekarang ibu-ibu datang kemari. Bu, saya yakin yang hadir kemari bukan cuman kepengen ketemu saya. Saya yakin yang hadir ke sini bukan cuman karena kepengen lihat saya. Orang yang katanya suaranya kedengeran di mana-mana tapi orangnya nggak kelihatan mukanya. Kan begitu tuh? Saya yakin yang hadir di tempat ini nih bukan hanya karena mengharap saya atau pengen ketemu saya. Saya yakin yang datang ke sini juga karena mengharap keberkahan dari sahibul magam Syekh Maulana Malik Ibrahim. Betul? Hadir dapat berkahnya Syekh Maulana Malik Ibrahim, bisa ketemu Ustazah Halimah, bisa dengerin kajian secara langsung. Kan begitu? Bu, kamu adalah tamu. Termasuk saya adalah tamu dari Syekh Maulana Malik Ibrahim. Dan sebagai tamu, kamu pasti menjadi salah satu dari 3 jenis tamu yang tadi telah saya sebutkan. Tamu yang dirindukan, tamu yang sekedar diterima dikabulkan hajatnya, atau tamu yang dibenci. Jangan sampai kamu menjadi yang ketiga, tamu yang dibenci, sebab kamu gak akan pernah dibukakan pintu. Bertamu ke wali, hadir di majelis, sama halnya bertamu kepada bulan suci Ramadan. Ibu-ibu sekalian, ada yang diterima, ada yang ditolak. Bertamu kepada wali, ada yang diterima, ada yang ditolak. Yang diterima pun kelasnya nggak sama. Bukan berarti semua orang berziarah ke makam wali pasti diterima sama Allah Subhanahu wa taala, pasti diterima sama sahibul magam. Enggak seperti itu ibu-ibu saudaraku sekalian, tidak seperti itu. Adik-adik, teman-teman semuanya, tidak seperti itu. Menjadi tamu selalu aja menjadi salah satu dari 3 orang tersebut. Jangankan bertamu kepada seorang wali ataupun bertamu kepada bulan suci Ramadan, bahkan yang berangkat pergi haji keluar modal yang sangat banyak, jutaan rupiah. Tahun ini hajinya naik lagi, hampir 2 kali lipat kabarnya biaya haji tahun ini. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, udah keluarin duit sangat banyak buat pergi haji, daftarnya pun bertahun-tahun, ninggalin keluarga, ninggalin kerjaan. Belum tentu yang haji semua diterima Allah, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Muhammad dalam salah satu hadisnya. Kata Nabi gini nih, nisya'nu buyuh. Dengerin teman-teman, biar jadi ngerti kapan-kapan waktu kalau bertamu tuh gitu caranya. Mau bertamu ke Allah sebagai haji misalnya, bertamu ke Rasulullah, pergi ke Madinah misalnya, bertamu ke Allah dalam tiap solat kita, solat malam, solat siang kita, solat fardu, solat sunnah, bertamu tuh kepada Allah. Ataupun baca salawat, hadir majelis maulid, bertamu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadir majelis seperti ini juga merupakan saranamu untuk bertamu.
ataupun ziarah bertamu kepada sahibul maqam, ataupun kamu bertamu seperti yang akan segera kita jelang menuju bulan suci Ramadan, kita bertamu masuk ke bulan suci Ramadan, selalu sya'nud duyuf ala thalathati asnaf. Tamu akan menjadi salah satu dari 3 kelompok orang. Tamu yang ditolak, tamu yang diterima. Yang diterima ada 2 jenisnya. Sekedar diterima, dibukain pintu kemudian keluar begitu saja, atau yang disambut penuh rindu untuk kemudian ia akan tercukupi sepanjang hidup. Ia akan tersambung rabtan la yanhal ba'dahu abada, dengan satu sambungan yang gak pernah terputus selama-lamanya. Ibadah haji, Nabi Muhammad bercerita tentang para tamu-tamunya Allah. Sama-sama ngeluarin duit jutaan, sama-sama ninggalin keluarga dan handai tolan, sama-sama bawa bekal, sama-sama nasib gak jelas, sama-sama perlu waktu yang sangat lama orang pergi haji. Tapi Nabi Muhammad bercerita, idza labbal abd, apabila seseorang membaca talbiyah untuk haji ataupun untuk umrah, ketika dia berkata labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Ketika seseorang membaca talbiyah, sama-sama membaca talbiyah, bahkan mungkin dalam rombongan yang sama pula, dengan pakaian yang sama pula, sama-sama berpakaian ihram, dia berkata, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah, labbaik Allahumma labbaik, kami datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Nabi Muhammad bercerita, akan terdapat 2 jawaban dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Ada orang-orang, dia pergi dengan uang haram, dia pergi dengan hati yang tak mengenal cinta, dia bawa hal-hal yang buruk-buruk dari hati ini, dia bawa penyakit-penyakit dalam dirinya. Bisa jadi dia pergi haji, tapi uang yang dipakai hajinya adalah uang haram, karena ia bekerja sebagai rentenir di dunia, atau dia berangkat dengan menghutangi uangnya orang. Dia bawa pergi haji, pergi umroh pakai uang hutang. Dia bilang gak apa-apa, saya utang nih, yang penting saya bisa haji. Ntar sepulang haji saya baru akan doa di waktu haji. Pulang-pulang masa sih Allah gak lunasin haji saya? Saudariku sekalian yang saya muliakan, dia berhaji dengan membawa hati yang biar orang semuanya tahu bahwa saya bergelar hajjah. Biar orang gak lagi meremehkan saya, biar saya dianggap mulia di pandangan orang. Nanti saya pulang haji, semua orang pada nengokin saya, pada minta doa dari saya jadi orang keramat. Saudariku sekalian yang saya muliakan, orang haji akan tetapi tujuannya bukan buat nyari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuannya buat nyari kebesaran dirinya sendiri. Saudariku sekalian yang saya muliakan, orang-orang yang seperti ini ketika dia berhaji, apalagi mohon maaf, halo, apalagi mohon maaf teman-teman, orang yang haji pakai duit rakyat, atau nggak tahu betul, pakai uang haram,
Atau seorang istri haji tanpa ridho suaminya, atau seorang anak pergi haji nih, akan tetapi dengan membawa kemarahan orang tuanya. Dia durhaka selama ini kepada orang tuanya, kemudian dia berangkat pergi haji. So itu sekalian saya muliakan, saat dia berkata labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, aku memenuhi panggilanmu ya Allah, aku datang karenamu ya Allah. Allah kemudian menjawab panggilannya tersebut dengan Allah berkata la labbaik wa la sa'daik, tidaklah kamu datang memenuhi panggilanku. Kayak ibarat kata-kata gampangnya Allah jawab, memang siapa yang ngundang? Kamu bilang aku datang memenuhi panggilanmu, siapa yang kamu maksud? Kamu datang memenuhi panggilanku, siapa yang ngundang? Saya tidak berasa mengundangmu. Makhluk haram, hartamu yang kamu pakai buat haji harta haram. Kamu selama ini menyia-nyiakan perintah-perintahku. La labbaik wa la sa'daik, tidak ada kebahagiaan demi kebahagiaan aku berikan padamu. Yang ada adalah kehancuran demi kehancuran. Maka ada orang haji, pulang haji tambah ahli maksiatnya. Orang haji, pulang haji tambah terbuka auratnya. Ada orang haji, pulang haji tambah hancur kehidupan beragamanya. Itu disebabkan karena ia telah menjadi tamu Allah yang datang dengan tanpa adab. Dia menjadi tamu Allah, akan tetapi ditolak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada teman saya dulu, waktu saya mondok cerita, dia bilang saya punya kak tetangga saya, dia bilang pulang haji jadi gila. Pulang haji jadi gila. Saya bilang kenapa gitu sebabnya? Dia tuh memang dari awal-awal kerjanya selalu meremehkan syariat-syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai dia bilang gitu, pengen tahu saya kayak apaan sih Ka'bah, saya mau pergi haji kayak apa sih Ka'bah. Orang tuh ribut-ribut Ka'bah kayak apa sih Ka'bah gitu. Jadi sekalian, dia kalau ditanyain sama orang, Bu mau pergi haji, oh mau lihat Ka'bah, kayak apaan sih Ka'bah, orang sampai segitunya sama Ka'bah. Sampailah dia berangkat pergi haji, di saat dia lihat Ka'bah, orang kan pada nangis tuh. Orang lihat Ka'bah pertama tuh biasanya langsung sujud syukur. Saya selalu sarankan pada teman-teman, terutama yang baru pertama kali umroh, pertama kali haji, saat lihat Ka'bah sujud syukurlah. Biar kamu tahu mana yang perlu disyukuri. Kamu bisa sampai ke rumah Allah, sujud syukurlah. Dia nih ketika melihat Ka'bah pertama kali, dia malah bilang kayak begini nih, oh kayak gini doang yang namanya Ka'bah. Sejak hari itu sampai pulang ke rumahnya, dia jadi gila, gak ngomong apa-apa kecuali kata-kata itu. Kayak gitu doang namanya Ka'bah. Kayak gitu doang namanya Ka'bah. Orang jengukin dia pulang haji, tanyain gimana Bu kabarnya, kayak gitu doang namanya Ka'bah. Jadi gila teman-teman. Na'udzubillah. Jadi tamu Allah kalau tertolak sakit. Kadang-kadang gak sakit di dunia, tapi sakit di lebih serem lagi tuh. Kamu berziarah ke makam wali, kalau ditolak sama walinya sakit teman-teman. Kamu datang kepada bulan suci Ramadan, kalau Ramadan tidak dapat mengubahmu menjadi lebih baik, kemaksiatan demi kemaksiatan terus saja kamu lakukan selama bulan Ramadan, bisa jadi seperti yang disabdakan Nabi Muhammad dalam hadisnya, kam min sha'im laisa min siyamihi illal ju' wal atash. Berapa banyak orang puasa
tidak dapat pahala apa-apa dari puasanya selain lapar dan haus belaka. Gak dapat apa-apa dari puasanya selain lapar dan haus saja. Sama-sama laparnya, sama-sama hausnya, sama-sama panik waktu buka, sama-sama langsung makan makanan-makanan pembuka, langsung minum es teh manis. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, akan tetapi di sisi Allah dia nggak dapat apa-apa selain lapar dan haus belaka. Nabi bercerita dalam hadisnya yang lain, kata Nabi Muhammad alaihissalam, innama shaum junnah, sesungguhnya puasa itu adalah benteng. Fa idza kana yauma shaumi ahadikum fala yarfuth wala yafsuq wala yajhal fa in syatamahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaim inni shaim. Puasa itu adalah benteng. Maka apabila seorang di antara kalian berpuasa, jangan berkata keji, jangan berbuat perbuatan-perbuatan keji. Dan apabila kamu sedang berpuasa, orang lain mengajakmu bertengkar, orang lain mengajakmu berantem, jawablah kepadanya, inni shaim, inni shaim. Maaf, saya sedang berpuasa. Teman-teman sekalian, dalam hadis yang lain Nabi Muhammad bercerita, kata Nabi Muhammad, man lam yada' sawmuhu anil kalam an kalami zur wal amal bih falaysa lillahi hajah fi an yada' ta'amahu wa syarabah. Siapa yang puasa tidak bisa mencegahnya dari berkata keji, puasa iya, ngomelin suami iya, puasa iya, mukul anak iya, puasa iya, ngomongin orang iya, puasa iya, namimah iya, puasa iya, pacaran iya. Ada nih, hadir nih di sini nih. Puasa iya juga, pacaran iya juga. Malahan sebelumnya mondok, dari mondok udah janjian, ntar libur puasaan kita ketemuannya. Biarkan Ramadan jadi saksi cinta kita. Ketemuannya di mana? Pulang terawih di bawah menara masjid ya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, kata Nabi Muhammad, siapa yang puasa Ramadan tapi puasa tidak mencegahnya dari berkata keji, dari berbuat perbuatan-perbuatan mungkar, falaysa lillahi hajah fi an yada' ta'amahu wa syarabah. Allah nggak perlu sama dia ninggal makan, ninggal minumnya. Bahasa gampangannya, puasanya dilepeh sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasamu ditolak, ibadahmu tidak dianggap, apa yang kamu lakukan tidak diakui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman, jangan sampai kamu menjadi salah satu. Bu, jangan sampai kamu menjadi salah satunya. Dek, jangan sampai kamu menjadi salah satunya. Kenapa? Jangankan kepada Allah, kamu ditolak sama manusia aja sakit. Kamu ditolak sama suamimu aja sakit. Kamu ditolak sama anakmu, gak diakui, gak dihargai sama anakmu saja sakit. Gimana kalau ditolak sama Allah Subhanahu wa ta'ala, Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuh.
kesakitan itu bisa ada yang dirasakan sejak di dunia, banyak yang Allah simpan untuk merasakan sakit nanti di akhirat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalla bal rana 'ala qulubihim bima kanu yaksibun. Kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Kata Allah sekali-kali tidak. Barana ala qulubihim, ada karat di hati mereka. Bima kanu yaksibun, disebabkan perbuatan dosa yang telah mereka lakukan di dunia. Ada dosa-dosa yang terus-terusan mereka lakukan di dunia, membuat aku murka sehingga hatinya kotor, bahkan karat memenuhi ruang hatinya. Karena sekali-kali tidak. Innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Hari itu mereka tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hari itu mereka ditolak mentah-mentah oleh Allah. Allah tutupkan pintu dari mereka. Saudara sekalian, kenapa nih? Apakah suara saya tidak terdengar sampai di atas? Mari ibu-ibu, adab di majelis kita jaga. Sehingga sekalian yang saya muliakan, kata Allah, kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Ditutup pintu dari Allah Subhanahu wa taala pada hari itu. Allah bilang. Guru saya Sayyidil Habib Umar bin Hafid menerangkan tentang makna ayat ini. Kata beliau, para pelaku-pelaku dosa yang dosanya tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang gak kenal adab kepada Allah, sehingga dia terus-terusan dosa tanpa diampuni Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Ramadan masih tetap pacaran, Ramadan masih tetap ngomongin orang, Ramadan masih kata-katanya menyakiti hati orang. Jadi dosa tersebut jadi karat memenuhi ruang hati seseorang. Balasannya dari Allah, yauma idzin lamahjubun, mereka akan terhalang dari Allah Subhanahu wa taala, diusir dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala pada hari itu. Pada hari apa? Sayyidil Habib Umar bin Hafid menceritakan, pada hari dia datang pada Allah Subhanahu wa taala, pada hari saat sakaratul mautnya tiba, pada hari saat kematiannya menjemput. Hari itu dia akan tertolak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Saudara sekalian yang saya muliakan, mati dengan tercabut iman itu hukuman untuk para tamu yang datang kepada Allah sementara Allah menolaknya mentah-mentah.